Tapi memang sejumlah tokoh dari Jawa Barat itu ada yang meyakini bahwa Sadra Beringin itu dari keturunan Trah Pasundan gitu ya. Ya, mereka menganggap seperti itu juga. Ya benar juga ya. Karena yang namanya wahyu itu tidak mengenal ruang, waktu, dan demarkasi wilayah. Namanya wahyu itu. Jadi bisa juga dari Pasundan? Iya, Pasundan bisa juga. Bisa diterangkan? Nah, jadi gini, Satrio Piningin itu selalu berkaitan dengan yang namanya wahyu. Kenapa harus wahyu? Wahyu itu adalah energi makrokosmos yang bersinar kepada sosok seseorang. Itu di mana saja bisa. Sumatera bisa, Pasundan bisa, Sulawesi bisa, Papua bisa gitu. Bahwa manusia yang baik itu angan-angan benar, pribadi benar, ya, tutur kata benar, bergaul benar. Nah, maaf ya, angan-angan benar, pikiran benar, tutur kata benar, pribadi benar, bergaul benar. Nah, benar 5 itu berkembang sekian ribu tahun, lalu menjadi keyakinan-keyakinan yang bercorak ragam itu, antara lain menjadi agama itu, gitu loh ya. Jadi semua agama itu intinya sama, menuju dalam kebenaran yang mutlak, gitu ya. Oleh karena itu, tapi pada umumnya setelah mereka menjadi agama, mereka lalu merasa mendominasi tentang Tuhan itu sendiri, seakan-akan miliknya sendiri, padahal beliau itu milik semua titah, yang milik pohon, yang milik binatang, yang milik gendruwo, yang milik macam-macam itu. Universal sekali. Okay. Yang dari Banten ada yang pernah hubungnya ya? Yang dari Banten itu kemarin itu perkara tentang Sunda Wiwitan ya. Sunda Wiwitan bahwa kehidupan orang Jawa itu pertama kali ada di daerah Sunda. Saya juga salut, betul itu, karena pada waktu semesta alam itu mulai berguncang, mengadakan perubahan secara evolusioner. Dulu di sini ke Kalimantan itu masih mendarat lewat daratan, laut itu tidak ada. Setelah es leleh, baru pulau-pulau itu terpenuhi oleh air sehingga ada lautan itu. Nah, jadi sehingga manusia lama-lama peradabannya itu lalu seakan-akan Jawa itu sendiri gitu. Sebenarnya tidak, nyebar kemana-mana itu. Konsep Sunda Wiwitan tadi bagaimana ya? Konsep Sunda Wiwitan itu setelah pada waktu sebelum ada laut-laut, manusia itu kan mesti harus bertempat di daerah yang subur, yang natir sekali ya. Pohonnya masih ada, airnya membala, itu daerah Sunda sana. Dan sampai sekarang masih menjadi keyakinan dulur-dulur dari Sunda Wiwitan bahwa beliau-beliau itu adalah awal kehidupan yang ada di Pulau Jawa ini. Dan saya sangat setuju sekali, karena namanya manusia masih berkembang demikian rupa toh. Tapi berkembangnya itu kan nanti kan ada secara dialektika. Manusia itu akan mencari sesuatu kebutuhan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, timbullah mereka mengadakan pendidikan, mereka mengumpulkan santri-santri atau cantrik-cantrik atau murid-murid untuk pinter. Nah, sejak itulah berkembang ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan itu kelihatannya dimulai dari Gunung Herjuna yang saya tungguin ini. Herjuna di sebelah rumah saya ini. Her itu air, Juna itu laki-laki. Bahwa manusia yang lahir dari lembah sini umumnya itu menjadi satria-satria besar. Dan memang kelihatannya memang benar, Gunung Arjuna itu dikelilingi kerajaan-kerajaan sejak dulu kala. Kerajaan
Kerajaan Tumapel, Kerajaan Kediri, Kerajaan Singosari, Kerajaan Mojopahit selalu dikelilingi oleh kerajaan-kerajaan itu. Makanya kakek ini punya angan-angan dalam waktu dekat ini mau memulai lagi mengirapkan raja-raja untuk meninjau daerah Trowulan kembali, Mojopahit. Nah, ini karena akhir-akhir ini ada pandemi, lalu kita tunda. Dulu saya laksanakan sekitar tahun 1998 waktu itu. Masih zaman Pak Harto begitu? Ya, masih zaman Pak Harto dulu. Kembali ke yang Sunda Mawitan tadi, apakah beliau juga mengaku atau kira-kira Satrio Piningit ya? Kalau saya cermati secara tidak langsung, saya tidak pernah bertanya, hanya saya pancing-pancing itu kok umumnya hampir seluruh manusia itu dalam adat lingkungan dan kepercayaan kok percaya ke situ ya, ada kelihatannya. Tapi memang sejumlah tokoh dari Jawa Barat itu ada yang meyakini bahwa Satrio Piningit itu dari keturunan Trah Pasundan gitu ya. Ya, mereka menganggap seperti itu juga. Ya benar juga ya. Karena yang namanya wahyu itu tidak mengenal ruang, waktu dan demarkasi wilayah. Namanya wahyu itu. Jadi bisa juga dari Pasundan. Iya, Pasundan bisa juga. Bisa diterangkan. Nah, jadi gini, Satrio Piningit itu selalu berkaitan dengan yang namanya wahyu. Kenapa harus wahyu? Wahyu itu adalah energi makrokosmos yang bersinar kepada sosok seseorang. Itu di mana saja bisa. Sumatera bisa, Pasundan bisa, Sulawesi bisa, Papua bisa gitu. Nah, kalau sudah nanti kena sosok itu pasti akan tampil dengan sendirinya.